Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعبد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معنى. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والمقالة الخامسة والثلاثون. Berikutnya pembahasan yang ke-35. An Hamid Al-Laqabi rahimahullah, dari ulama besar waliullah Hamid Al-Laqabi rahimahullah, annahu, sesungguhnya beliau, atahu rajulun, didatangi oleh seorang laki-laki. Faqala lahu, laki-laki itu berkata, Ausini ay bima yanfa'uni fid din. Wahai guru, nasihatilah saya dalam perkara agama ini. Faqala, beliau Syekh Hamid Al-Laqabi berkata, Ij'al li dinika gilafan. Buatlah untuk agamamu penutup. Jadi nasihatnya singkat. Buatlah untuk agamamu penutup, kagila bisuhub, seperti sampul mushaf, artinya supaya tidak rusak. Wa huwa ma yasunuhu anid danas, yaitu yang menjaga dari kotoran. Ya, seperti makanan dikasih tutup, atau apa yang biasa kita pakai tutup, gula, toples. Jadi ada penutup. Ada penutup supaya tidak masuk debu. Nah, jadi nasihat beliau kepada laki-laki yang minta dinasehati ini, buatlah penutup untuk agamamu supaya tidak kotor, supaya tidak berdebu. Qila lahu ma gilafuddin. Apa penjaga, penutup agama supaya tidak tercemar, kotor. Qala lahu, beliau Syekh Hamid Al-Laqabi berkata, gilafuddin, penutup agama, penjaganya, tarkul kalam illa ma la budda minhu. Tinggalkan berbicara kecuali yang penting. Tinggalkan berbicara kecuali yang penting. Yang kedua, tarkud dunya illa ma la budda minhu. Tinggalkan dunia kecuali yang penting-penting saja. Yang ketiga, tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu. Tinggalkan bergaul dengan manusia kecuali yang penting-penting saja.
Ini penutup agama supaya tidak kotor. Jadi jangan banyak bicara yang pertama kecuali yang penting. Qala Sulaiman alaihissalam, idza kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min zahabin. Jika berbicara yang baik itu adalah seperti perak, maka diam daripada berbicara yang tidak baik adalah emas. Nah, jadi kalau kita bisa berbicara yang baik-baik, itu bagus. Ibaratnya seperti perak. Tapi kalau mampu menjaga lidah tidak berkata yang tidak baik, itu adalah emas. Nah, lebih tinggi. Wal makna idza kana al-kalam fil khair kal fiddati hasanah. Kana sukutu an syarr kal zahab fil hasan. Wasakitu fil haqqi kan natik fil batil. Tapi diam dalam perkara kebaikan itu seperti berbicara dalam keburukan. Berbicara keburukan. Ada kalanya harus berbicara. Berbicara yang baik. Tapi kalau diam, tidak mau bicara yang baik, seharusnya berbicara, maka sama seperti berbicara yang batil. Diam dari kebaikan adalah seperti bicara kebatilan. Nah, jadi penjaga agama, penutupnya supaya tidak kotor, yang pertama adalah tarkul kalam illa ma la budda minhu. Tinggalkan berbicara kecuali yang penting-penting, yang bermanfaat, yang baik. Jadi dalam agama kita tidak dilarang untuk berbicara dunia. Dikisahkan oleh di kitab Asy-Syama'il, Anas bin Malik kalau enggak keliru, yang mendampingi Rasulullah, yang berkhidmat kepada Rasulullah. Beliau bercerita Rasulullah SAW kalau kita membahas dunia, beliau ikut bahas dunia. Kalau kita bahas makanan, beliau ikut bahas makanan. Kalau kita bahas akhirat, apalagi. Nah, jadi tapi beliau ikut bahas makanan yang baik dan halal dan baik. Artinya kita tidak dilarang berbicara hobi, profesi. Itu semua baik. Asal jangan keluar berbicara yang batil. Nah, jadi perumpamaannya itu kalau kita berhasil bicara yang baik itu seperti perak. Tapi kalau berhasil mengontrol lidah dari berbicara yang tidak baik itu seperti emas. Nah, inilah penutup agama yang pertama. Jaga-jaga pembicaraan, jaga-jaga lidah. Yang kedua, penjaganya, penutupnya supaya tidak kotor, tarkud dunia illa ma la budda min. Tinggalkan dunia kecuali yang penting-penting yang mengantarkan untuk akhirat. Yang ketiga, tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu. Yang ketiga adalah tinggalkan bergaul dengan manusia kecuali yang penting.
kecuali ya kalau semua penting maka bagus. Jadi dalam agama kita sangat indah, istimewa, dianjurkan yang namanya silaturahim. Semakin banyak silaturahim, semakin bagus. Tapi seandainya pertemuannya hanya untuk menimbulkan dosa, inilah yang perlu dijauhi. Tapi kalau pertemuan akan membangun kekuatan, persaudaraan yang baik, muncul ide-ide yang bagus, gagasan yang bagus, muncul kebaikan, nah ini sangat istimewa. Jadi menyepi dari manusia itu adalah menghindari dari timbulnya dosa. Itulah yang namanya beruzlah. Menghindar dari keramaian yang tidak perlu. Uzlah. Oleh sebab itulah para ulama-ulama di antara amalannya itu untuk mencapai ma'rifatullah, salah satunya adalah menghindari manusia, beruzlah mengamalkan ilmu, yaitu menghindari terjadinya munculnya dosa. Tapi kalau dengan pertemuan, keindahan, manfaat, itu sangat luar biasa. Dalam satu sisi ada anjuran kita menjauhi orang yang akan mempengaruhi kita ikut berbuat dosa. Nah, kita disuruh jauhi, ikut misalnya suka menggibah dan sebagainya. Tapi ada juga hadis orang yang bisa sabar bersama orang yang zalim dan dia tidak terpengaruh bagi menjadi 4 ilani qaddasa sirrah, qaddasallahu sirrah. Nah, jadi ini manusia terbagi menjadi 4, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, pemimpin wali pada masa beliau, yang banyak sekali kita dengar bagaimana keistimewaan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan dari sejak baru lahir sudah nampak. Beliau juga cukup lama menjalani khalwat, uzlah, Sultanul Aulia, salah satu pemimpin para wali. Beliau berkata, beliau membagi manusia itu menjadi 4. Yang pertama, rajulun la lisanun, seorang yang tidak memiliki lidah. Maksudnya tidak memiliki lidah, tidak terkontrol ucapannya, yang buruk-buruk los saja, tidak ada kontrol-kontrolan, yang jorok-jorok gampang saja keluar. Nah, ini maksudnya tidak memiliki lidah, mau mengumpat los, tidak ada berat-beratnya, mau menghina, mencaci, mau memfitnah, ini tidak memiliki lidah. Wala qalbun, tidak memiliki hati. Maknanya tidak memiliki hati, hati penuh dengan kedengkian, kebencian, hasad, sombong, riya, lengkap. Jadi tercermin dari lidah yang sangat kotor isi hati. Karena az-zahir mir'atul batin. Zahir itu cerminan isi dalam. Lidah ini cerminan hati kita. Jadi kalau hati penuh dengan kekotoran, lidah pun akan menggambarkannya, asyik
tidak akan pernah ada remnya, mau keluar apa saja. Hati kotor tercemin di lidah. Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah dihujat, dicaci maki, sehingga murid beliau, umat beliau mengusul, ayo balas dia gitu, kurang lebih. Dia itu habis apa katanya? Saya berusaha mencari-cari untuk membalasnya, tapi tidak ada dalam hati saya. Tidak ada, itu seperti itu, tidak ada debu, tidak ada debu kotoran, sehingga tidak bisa berkata kotor, tidak bisa mengumpat, tidak bisa mencaci maki. Jadi apa yang ada di dalam hati kita enak saja keluar. Jadi apa namanya? Az-zahir mir'atul batin. Zahir itu gambaran isi dalam, cerminan hati kita. Ini yang pertama menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang yang tidak memiliki lidah, tidak memiliki hati, wahwal asi, dialah orang yang durhaka sama Allah, al-arrul ghabiyu, buruk dan bodoh, fahzar antakuna minhum, jauhilah jangan seperti mereka, wala takum fihim, jangan bersama mereka, fa innahum ahlul azab, mereka ahli azab. Nah, ini yang pertama, yang paling buruk. Tidak memiliki lidah, tidak memiliki hati. Golongan manusia yang kedua, warajulun lahu lisanun bila qalbin. Seorang yang memiliki lidah tapi tidak memiliki hati. Fayantiku bil hikmah. Seorang yang memiliki lidah tidak memiliki hati. Artinya adalah dia memiliki lidah. Dia berbicara dengan kata-kata hikmah. Berbicara dengan penuh kata mutiara. Nasihat-nasihat. Tapi tidak memiliki hati, tapi di dalamnya hatinya ingin mencerai-berai. Hatinya ingin menanamkan kebencian. Hatinya ingin menghasut. Lidahnya ucapan-ucapan hikmah. Tapi hati ingin memisahkan dari saudaranya, ingin membuat permusuhan. Buruk. Tapi hati buruk. Apa kata beliau? Wala ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkan kata-katanya. Yada'un nasa ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Wa huwa yafirru minhu, tapi dia lari dari Allah. Faba'ad minhu, jauhilah dia. Li'alla yakhtafuka bilazizi lisanih, supaya engkau tidak terjerumus dengan lezat perkataannya. Fatahrikuka naru ma'asik, maka engkau akan terbakar dengan api maksiatnya. Wa yaqtuluka natnu qalbih, dan engkau akan terbunuh dengan busuk hatinya. Nah, ini yang kedua. Memiliki lidah yang baik ucapannya, ternyata di balik itu dia sedang mempengaruhi kita agar kita benci dengan seorang, agar kita tercerai-berai, agar kita bermusuhan, agar busuk ucapan yang indah. Kemudian yang ketiga, jadi pertama yang paling buruk, yang kedua juga kita disuruh jauhi. Yang ketiga adalah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Wa rajulun lahu qalbun, seorang yang memiliki hati, hatinya baik. Bila lisanin, dia tidak pandai berkata-kata, tidak pandai, tidak vokal, tidak pintar berkata-kata, atau dia pendiam, hatinya baik. Wa huwa mu'minun satarahullah ta'ala an khalqih. Dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, yang Allah tutupkan pandangannya dari melihat aib orang lain. Wa basarahu bi uyubi nafsih. Tapi Allah perlihatkan matanya itu hanya sibuk melihat kekurangannya. Wa nawwara qalbahu wa rabbahu ila mukhalatin nas wa su'mal kalam. Dan Allah menerangi hatinya dan ia pun pandai bergaul. Fahaza rajulun waliullah. Ini adalah salah satu waliullah mahfuzun bi sitrillahi ta'ala fal khair kullal khair indahu fadunak wa mukhalidatuhu wa khidmatuhu. Oleh sebab itu jangan tinggalkan dia, bersamailah dia, wa khidmah fa yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Nah, jadi yang ketiga, golongan yang ketiga kata beliau, seorang yang memiliki hati yang baik, tulus, ikhlas, bersih, meskipun ia tidak lahu lisan, tidak memiliki lidah, tidak pandai berkata-kata, atau tidak keluar kata-kata kotor dalam lidahnya, atau dia pendiam, kemudian ia tertutup, tidak pernah kita dengar tentang aib-aib orang dari lidahnya, dan ia selalu melihat kekurangan dirinya. Kata beliau, ini salah satu waliun min auliyaillah. Bersamai dia, insyaallah engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa rajulun ta'allama wa 'allama. Seorang yang belajar kemudian mengajarkan ilmunya. Wa amila bi ilmih, mengamalkan ilmunya. Wa huwal alimu billah. Dia adalah orang yang alim billah, ulama. Orang yang mengetahui Allah. Dia adalah orang yang ma'rifatullah. Wa ayatih, yang tahu bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Istaudallahu qalbah ghoraiba ilmah. Qaraba 'allamahu wa syaraha sadrah. Allah lapangkan dadanya liqabulil ulum, untuk menerima segala macam ilmu. Fahzar an tukhalifahu wa tujanibahu. Jangan sampai engkau menjauhinya. Tatrukar rujuk ila nasihatnya, dan mintalah nasihat. Ini juga para ulama kita, wali-wali kita yang kita tahu di Indonesia, guru-guru mursyid kita. Ada misalnya di NU, pendiri NU, banyak para tokoh kiai-kiai kita yang masyhur. Di NW Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Nah, ini dia. Jadi apa namanya? Gilapuddin, penjaga penutup agama, sebagaimana kita menutup makanan supaya tidak terjangkit kotoran. Penutupnya itu kata Syekh Hamid Al-Laqafi ada 3 supaya tidak kotor. Ditutup. Yang pertama, tarkul kalam illa mabun. Kontrol pembicaraan kecuali yang perlu-perlu. Kalau kita berhasil berkata baik, itu seperti perak. Tapi kalau kita berhasil menjaga ucapan yang tidak baik, itu seperti emas. Kemudian yang penutup yang kedua adalah
tarkud dunya illa ma la budda min. Tinggalkan dunia kecuali yang penting-penting. Bertani penting untuk bekal ibadah, bekal anak sekolah, berarti penting, jangan tinggalkan. Ini semua tinggalkan, itu kan tercela, nganggur. Jadi yang penting-penting mencari nafkah itu wajib, bukan penting lagi. Tapi kalau dunia yang dimaksudkan cinta dunia itu adalah yang sudah kita bahas, mencari dan senang pujian manusia. Kemudian suma'lam anna aslal zuhdi al-ijtinabu 'anil maharim kabiriha wa sogiriha. Ketahuilah, sesungguhnya asal kata zuhud itu maknanya adalah zuhud menjauhi diri dari yang haram-haram, baik besar maupun kecil. Li'anna man la wara'a lahu yasi. Li'anna man la wara'a lahu la yasihu lahu zuhdu. Karena orang yang tidak memiliki kewaraan tidak sah baginya kezuhudan. Jadi syarat zuhud itu wara'. Apa itu? Yaitu jauhi hal-hal yang haram, besar apalagi kecil, apalagi yang besar. Wa ada'u jami'il faraidi yasiriha wa asiriha. Kemudian yang namanya zuhud itu adalah menunaikan, mengerjakan semua yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, baik itu yang mudah maupun yang sulit. Li'anna man la taubata lahu la tasihu lahul inabah. Karena sesungguhnya orang yang li'anna man la taubata lahu, siapa yang tidak bertaubat, la tasihu lahul inabah, tidak sah baginya inabah. At-taubatu huwal qiyam bi kulli huquqir rabb. Taubat itu adalah mengerjakan semua hak-hak Allah, perintah-perintah Allah. Taubat itu kembali dari yang sebelumnya maksiat, kembali menuju perintah-perintah Allah. Wal inabah, kalau inabah itu adalah ikhrajul qalbi minaz zulumati syubhat, mengeluarkan hati ini dari kegelapan-kegelapan yang syubhat-syubhat. Siapa yang tidak mengerjakan perintah Allah, maka bagaimana ia akan mengeluarkan hati dari perkara yang syubhat, perkara yang tercela, kalau tidak menunaikan perintah-perintah Allah. Wa tarkud dunya ala ahliha qaliliha wa katsiriha. Kemudian zuhud itu meninggalkan dunia, maksudnya seperti tadi, yaitu kecuali yang penting-penting. Li'anna man la qana'a lahu la yasihu lahu tawakkul. Karena orang yang tidak qanaah, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, tidak puas, maka tidak sah baginya tawakal. Wa man la tawakkala wa man la tawakkula lahu la yasihu lahu taslim. Siapa yang tidak bertawakal, tidak sah baginya taslim, penyerahan diri kepada Allah. Apa itu tawakal? At-tawakkul huwa siqatu bima indallah, yaitu berpegang teguh, bersandar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu urusan kita. Jadi tawakal itu huwa siqatu bima indallah, berpegang teguh,
sandaran melepas pada Allah Subhanahu wa taala. Udah ikhtiar, udah doa, tawakal. Serah apa yang Allah kehendaki. Wal ya'su amma bi aidin nas, dan tidak berharap terhadap manusia. Sandaran kepada Allah, tidak berharap pada manusia. Fataslim wal inqiyadu li amrillah ta'ala. Penyerahan diri itu adalah yaitu menunaikan perintah-perintah Allah. Wa tarkul a'rad bima la yulaimu, dan tidak sampai memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah taslim. Taslim, penyerahan diri, yaitu menegakkan hukum-hukum Allah. Dimaksud menyerahkan diri, menegakkan hukum-hukum Allah, dan tidak ada hati sedikit pun menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu pelajaran berharga yang kita dapat dari pertanyaan seorang laki-laki kepada Syekh Hamid Al-Laqabi tentang bagaimana kita menjaga agama kita supaya tidak banyak kotorannya. Jadi kontrol pembicaraan, kemudian kontrol dunia, dan kontrol pergaulan dengan manusia, kecuali yang perlu-perlu, mana yang harus kita bersamai, dekati, termasuk dari apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya kita pintar-pintar bergaul, cari sahabat, cari teman. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, sahabat yang baik itu adalah jika kita bersamanya, kita akan ingat akhirat. Ketika kita melihatnya, kita ingat akhirat, amalan akhirat. Kalau kita ketika bersamanya kita akan menggibah, kita akan bermaksiat, hati-hati. Kemudian zuhud itu, yang namanya zuhud, ya, menjauhkan diri dari yang haram-haram, kecil maupun yang besar, dan menunaikan perintah-perintah Allah, mudah maupun yang sulit, dan ambil dunia yang mengantarkan kita kepada akhirat. Mungkin ada usulan tambahan, dipersilahkan. Antara sujud, hubbud dunia. Yang kedua, lebih utama mana yang didulukan antara sholawat dengan zikir? Sholawat. Ya. Mana yang didulukan? Ya. Zuhud dengan hubbud dunia, ya, itu berlawanan. Jadi yang namanya zuhud tadi, bagaimana yang sudah kita baca, zuhud itu adalah menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Itu sudah zuhud, mengerjakan perintah Allah. Sedangkan hubbud dunia, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, cinta dunia adalah ra'su kulli khati'at, kepalanya segala macam keburukan, berawal dari cinta dunia. Itu maka berlawanan dengan zuhud. Hubbud dunia, cinta dunia, ra'su kulli khati'at, kepalanya, gengnya, pemimpinnya keburukan. Yang namanya, coba kita cinta dunia, apa dampaknya? Senang dipuji, cari pujian, hancur lebur amal kita. Cinta dunia. Karena kita cinta dunia,
senang profesi, senang jabatan, senang kemuliaan, dan senang dengan harta yang kita tidak peduli jalannya meskipun haram. Sehingga Rasulullah bersabda, apa sabda beliau? Tidaklah dua serigala yang dilepas serigala yang kelaparan dilepas di kandang kambing, maka apa yang terjadi? Hancur, kandang itu berantakan. Dua serigala kelaparan ditaruh di kandang kambing. Apa kata Nabi? Sabda beliau, tidaklah itu lebih parah, lebih buruk, lebih rusak daripada orang yang rakus terhadap kedudukan dan harta. Jadi kedudukan, jabatan itulah hubbud dunia. Dan cinta kedudukan ini bukan hanya orang yang bukan maksudnya hanya yang mencari jabatan, bukan juga orang yang tapi menjangkit semua golongan yang menjadi tokoh pemegang agama bisa rakus dengan jabatan, ingin misalnya populer, ingin sendirian yang terkenal, yang lain ingin dirobohkan sehingga yang lain dihujat, dipitnah. Nah, itu termasuk cinta dunia. Jadi berlawanan dengan zuhud. Kalau zuhud itu adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, yang subhat-subhat, yang tidak jelas dijauhi. Kalau cinta dunia itu sumber keburukan. Nah, jadi tadi kita dinasehati tinggalkan dunia kecuali yang penting. Ya, yang penting maksudnya dunia itu kan katanya adalah hina. Dunia itu iya kalau maksudnya adalah dunia yang hina kalau semata-mata dunia saja, tidak untuk akhirat. Tapi kalau dunia itu dijadikan jembatan akhirat, inilah yang tidak hina. Mana dia dunia yang dijadikan jembatan akhirat? Iya, aktivitas profesi kita rupanya, misalnya anak-anak yang olahraga itu dunia. Tapi apa niatnya olahraga? Supaya sehat, kuat belajar, kuat bangun malamnya untuk tahajud, beribadah, kuat fisiknya gotong royong, membantu orang. Nah itu akhirat jadinya. Jadi niat. Makanya lagu itu mengatakan, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Yang boleh-boleh jadi mandi, niatnya mandi supaya segar, ibadah tidak ngantuk, sehat bersih, bergaul dengan baik, orang tidak sungkan karena kita sudah bersih. Nah, niat mandi pakai niat ibadah. Apalagi nyata-nyata seperti kita majelis taklim, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya ada untuk kontrol hati kita, niat kita. Kemudian apa bedanya zikir salawat? Salawat itu sudah termasuk zikir. Jadi zikir itu umum. Ada zikir hati, zikir lidah, zikir gerakan. Kalau sholat itu sebesar-besar zikir sholat, lengkap. Zikir hati ada, niat. Kemudian gerakannya ada, bacaannya ada. Zikir itu kan artinya ingat Allah. Uzkurullah zikron katsira. Dalam Al-Qur'an, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu dengan lidah, dengan hati, dengan perbuatan. Tentu yang paling afdol terpadu antara hati kita dengan yang kita lakukan.
Apalagi kita berselawat. Ada ulama yang menyampaikan berselawat itu seperti kita seperti menelpon. Ada kan viral kemarin, ada yang nelpon Allah katanya hari raya itu. Ya. Tapi ini bukan ke sana. Ini seperti bahasa kita untuk mendekati pemahaman. Berselawat itu seperti kita menelpon Allah, ingin dihubungi dengan Rasulullah. Dengan Rasul. Jadi begitu kita berselawat, langsung sampai kan Allahumma sholli, Allah dulu. Kita minta dihubungkan dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah bersabda, tidak sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang tugasnya untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, tidaklah seorang berselawat kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Jadi selawat itu kan kita sebut Allah, Allahumma sholli ala sayyidina sallallahu. Jadi Allah, kita minta Allah hubungkan kita dengan Rasul. Begitu juga kita ini ingin dibukakan hijab supaya kita langsung terhubung dengan Allah. Kita minta juga dari Rasulullah. Salawat itu jadi dua. Langsung, makanya di dalam hadis ketika doa itu kita awali dengan salawat, terbuka hijab, lebih cepat mustajab. Makanya adab berdoa, pujian, alhamdulillah, kemudian salawat, baru kita berdoa. Jadi salawat itu sudah masuk zikir dan semuanya afdol, penting. Bahkan tidak sah suatu tarekat kalau tidak ada salawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak salawat sudah kita maklumi banyak sekali dalilnya, banyak salawat. Demikian juga zikir kita sangat dianjurkan, sehingga Rasulullah sendiri yang menyampaikan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian ketika Rasulullah memerintahkan sahabat untuk merawat iman, memperbaharui iman, Rasulullah mengatakan aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Mungkin Ustaz, Ya. yang dimaksud sama beliau ini, kalau memilih misalnya, Ya. kalau dipilih mana kalau kita zikir la ilaha illallah atau baca selawat saja kan gitu, kalau mungkin kayak gitu ada maksudnya. Ya. Atau menggabungkan gitu, yang terbaik menggabungkan mungkin. Ya. Sama dengan memilih sholat mana yang kita pilih 5 waktu. Tidak bisa. Dua-duanya wajib. Penting lah. Ya. Dua-duanya. Tidak ada pilihan. Iya. Sama-sama makanan pokok. Jadi ada yang makanan pokoknya beras, jagung apa. Ya semua itu harus ditunaikan. Ada waktu-waktu yang juga itu pentingnya wiritan. Wiritan kan para ulama mursyid, wali mursyid, ulama-ulama kita mengajarkan kita wirid-wiritan. Ini dibaca habis sholat, habis subuh sampai terbit. Banyak amal-amal. Nah itu termasuk isinya lengkap dari syahadatnya, sholawatnya. Ya jadi tinggal kita bagi. Kan kita diperintahkan perbanyak sholawat, itu yang maksudnya banyak itu tidak kurang 300 sholawat dalam sehari semalam, tidak kurang 300 baru dikatakan mengamalkan sholawat yang banyak. Nah jadi itu bisa kita atur. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin juga amalan-amalan, termasuk amalan untuk mengokohkan agar Allah menjaga iman kita. Disitulah
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allahumma inni astaudi'uka imani ya hayyu qayyum la ilaha illa anta. Amalan sebelum subuh atau setelah subuh. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta. Ada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu penting. Bahkan ulama pun sudah termasuk di dalam kitab Al-Azkar kan, amalan subuhnya, amalan sorenya, termasuk Sayyidul Istighfarnya. Nah, jadi semua penting. Semakin kita baca penjelasan ulama, semakin rapi amalan kita. Jadi hari ini misalnya sebelum subuh ini amalannya, setelah subuh ini, sebelum zuhur, pas jalan-jalan. Jadi kalau sholawat itu kita baca husuk ndak husuk tetap dapat pahala, tetap nyampe. Nah, jadi bisa Bapak sambil jalan-jalan. Nah, kalau istighfar la ilaha illallah itu mantapnya itu adalah hati, jangan sampai lalai. Baru lebih besar keistimewaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan, dipersilahkan. Ini gimana Ustaz? Kalau sholawat tuh dalam bentuk dinyanyikan katanya, itu gimana? Iya, sholawat tuh dinyanyikan gitu. Ya. Itu bahasa Indonesia kita nyanyi. Dari dulu di Arab itu, dalam Islam itu ada apa namanya syair. Syair Arabnya. Apa namanya muncul dari di dalam Islam itu ada ilmu yang membahas tentang syair, irama, nada. Itu namanya ilmu arud. Rasulullah memiliki sahabat yang pandai bersyair. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, muncullah secara spontan, Tala'al badru alaina. Masuk sahabat banyak sekali, sahabat yang ahli-ahli. Rasulullah pun tersenyum karena ditahu Rasulullah senang. Sahabat ini semakin semangat. Anta syamsun, anta badrun, dan seterusnya. Muncullah penyair-penyair, syair-syair. Nah, termasuk sholawat itu pun muncul dari hati yang cinta kepada Rasulullah. Ketika ditanya sahabat, bagaimana sahabat itu berzikir? Katanya sahabat itu berzikir seperti pohon yang ditiup air kencang, angin kencang, goyang. Keasikan zikir, termasuk yang bahagia menyambut Rasulullah, senang. Makanya tidak sadar diri. Ketika siapa itu yang bertanya kepada Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah mengatakan, wa ma'a'dadatalaha. Memangnya apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat? Beliau menjawab, la syai'a illa ani uhibbullah wa rasulullah. Tidak ada yang istimewa wahai Rasulullah, ya wajib. Tidak ada yang begitu istimewa kecuali saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kelak di akhirat kamu akan bersama orang yang kamu cintai, maka bahagialah seluruh isi masjid. Sampailah ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwasannya benar Rasulullah mengatakan nanti di akhirat kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Sedangkan siapa yang paling cinta kepada Rasulullah? Semua sahabat cinta, tapi tingkatannya itu kan Abu Bakar As-Siddiq nomor 1. Maka mendengar ini Abu Bakar As-Siddiq sampai bahasa kita tidak sadar diri, kok muter-muter. Disitulah muncul apa namanya? Cari ya yang begini muter. Nah, asik. Kadang orang kan keasikan bersolawat, sampai goyang lah gitu. Nah, kita tidak berani mengatakan itu macam-macam.
kecuali orang-orang yang gila-gilaan. Orang yang gila-gilaan sholawat terlalu diubah ke disco lah, apa joget dangdut, yang hatinya menyimpang lah dari itu, yang berlebihan, tidak sesuai dengan. Jadi itu adalah hal yang tidak apa-apa. Mungkin ada tambahan? Silakan. Ya. Banyak yang kalau yang dibid'ahkan itu kita maulidan kan dibid'ahkan, maulidan, sholawatan, zikiran. Itu yang kita harus hati-hati di medsos. Kalau dengar ceramah di medsos, banyak yang tidak tahu kemana ini mencari agama. Sehingga lewat HP saja langsung dilihat yang suka membid'ahkan, langsung ikut. Itu diantara yang perlu kita jaga, sahabat kerabat keluarga kita. Kalau dengar-dengar ceramah di medsos. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.